hari ini topik yang akan kita diskusikan itu ya yang judulnya itu karakteristik peserta didik sekolah dasar. Itu ada perkembangan kognitif, sosialnya, emosional, moral, profil belajar dan konteks kelas. Yes. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik pertama itu perkembangan. Sekali dasar belajar. Perkembangan kognitif yang paling penting itu adalah perkembangan menurut John Piaget. John Piaget. John Piaget. Nah, itu jadi bagi menjadi kalau salah di empat. Ya tak. Tahap-tahapnya itu dibagi menjadi empat kan. Menurut John Piaget. Ya pokoknya apa itu ada di KBI ada yang trauma operasional, itu apa lagi? Ada tuh kemarin pas bapak KBI itu bapak itu belajar dari semester 1 sebenarnya. Cuman itu tuh masih sama-sama dan kayak mengetahui tahap-tahap ya sih gitu kan. Guys. Pertama tuh ada sensori motor dari usia 5 sampai 2 tahun, terus operasional dari usia 2 sampai 3 tahun, serta operasional konkret. Nah, yang kemudian tadi juga itu 2 sampai 4 tahun yang usianya benar-benar dari usia ini, dan juga ada operasional formal dari tahun ke-12 sampai ke-11. Nah, tahap sensori motor itu yang dari 0 sampai 2 tahun itu biasanya tuh bayi itu membangun mereka hamil nggak sih? ya Iya loh. bisa jadi kayak Kalian dengar, kayak mendengar kalian mau gerakan, iya kan? iya betul sekali. Terus mulai dengan indera seperti melihat, mendengar, dan tindakan motorik seperti menggapai, menyentuh. Terus pencapaian penting tahap ini adalah objek fair management atau pemahaman bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat gitu. Nah dan namanya tahap operasional. Nah kita dari pra operasional Usia 2 sampai 7 tahun itu biasanya sudah mulai menggunakan simbol bahasa. Jadi kayak dia mau makan itu digerakkan gitu kan. mama Ya itu bahasa tuh kayak bahasa itu belum full ya kayak itu bagus. Jadi di kayak bahasa sendiri ya berarti kayak mamanya tuh atau bisa jadi mau makan disebutnya mau buang air besar atau mau buang air besar nih misalnya kan. Nah nyebutnya pup atau kayak pup, pokoknya bahasanya tuh singkat gitu. Bahasanya tuh benar-benar jalan mereka dan gambar untuk mewakili objek. Misalnya kita nunjukin gambar apa gitu, nanti bisa jadi dia menyamakannya dengan objek tertentu gitu, kayak oh ini dengan ini loh gitu. Nah terus cara berpikir mereka tuh masih egosentris dan belum logis. Jadi mereka tuh harus belum bisa tuh kayak memaparkan gitu. Nah kayaknya kita menjadi sesuatu benar. Kita suruh mereka tuh itu apa, terus memperjelas gitu kan. Mereka tuh tahu satu benda tuh namanya ya misalnya kita nunjukin apel, ya apel aja. Dia tuh nggak mungkin bisa langsung kayak apel itu sebenarnya buah atau tumbuh atau tumbuhnya tuh gimana ya gitu. Belum logis gitu, kayak gimana sih bisa dia tuh bisa jadi apa gitu. Terus mereka tuh lebih cenderung fokus pada satu aspek situasi saja gitu. Terus
lanjut apa lagi? Tahap apa lagi? Tahap operasional konkret. Ya ini yang kita bahas. Kayaknya ini yang kita bahas untuk SD. sama SD, mulai dari SD. Kita mau jelaskan kan? Berapa tadi? Berapa enggak? Enggak ada ya? Iya. Nah, kalau tahap operasional konkret itu anak itu mulai berpikir logis. Nah, tetapi dia tuh harus didukung dengan kondisi di mana sesuatu yang kita jelaskan itu ada di depan matanya atau secara nyata, benar ya. Nah, terus kenapa begitu? Karena dimana jika kita menyajikan sesuatu dengan sesuatu nyata tidak dapat diamati secara langsung, dia itu dapat memahami dan langsung mengerti. Oh, itu tuh ini. Oh, gitu caranya. Nah, begitu. Tahap operasional konkret. Nah, itu udah bisa nggak? Soalnya nggak bisa bahasa. Udah langsung ke baik. Diulangi, tidak diulangi deh. Kalau diulangi tadi tuh kayak salah begini. Tapi dari situ udah dua. Itu apa? Beda orang pulang kalau saya Jangan itu. Nah, sebetulnya mengulang kembali tentang tahap sensori motor tadi yang dari usia 0 tahun. Nah, itu yang setelah menjelaskan sedikit. Hal utamanya sendiri itu pada tahap itu mereka tuh berpikir atas pandangan bertindak. Sedangkan bayi itu belum mampu berpikir menggunakan simbol atau bahasa. Ini semua pengetahuan dibangun dari interaktif fisik langsung dengan ya ketika saya nyebutnya tadi kayak yang mungkin nangis kali. ya kalau lapar dia nangis ya dengan penjelasan kalau misalnya mereka lapar itu nangis Kalau mereka ngantuk nangis. bisa betul kayak cemas atau apa ya enggak ya terus bagaimana bayi bisa belajar dan pertama bisa dengan melihat visual misalnya misalnya sih terus dengar atau auditori ada misalnya seperti yang langsung menjelaskan terus meraba dan menggenggam atau taktil terus juga mengisap memukul gitu kan benda itu bisa dilakukan dengan tadi apa namanya menggunakan tangannya setiap gerakan dari mereka tuh adalah proses belajar terus aku juga pernah lihat tuh di Instagram katanya ada tuh satu video bayinya tuh kalau misalnya dia lagi kayak main sendirian terus fokus sama kayak gerakan tubuhnya kayak dia tuh menggerak-gerakin badan terus kayak ngeliat tangan kan sambil lari posisinya kan nah itu katanya kita tuh karena kita tuh kasihan main dewe gitu kan tidak boleh diganggu itu tuh proses belajar mereka aku nengok itu tuh tidak boleh diganggu kerja kayak dia explore dengan diri dewe explore dengan diri dia sendiri nah itu aku kemarin yang di Instagram itu nah terus yang saya bilang tadi tentang konsep penting atau object tadi awalnya bayi mengira benda yang tidak terlihat tuh hilang seiring perkembangan bayi memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak saya lihat maksudnya nih bisa jadi kayak biasanya dia melihat itu tuh di satu benda misalnya kan kayak di sudut rumah itu ada satu benda guci misalkan tiba-tiba suatu hari nggak ada karena dipindahin nah dia tuh taunya itu tuh hilang Dia ngerti gitu ya. dia belum ngerti kalau misalnya benda itu tuh dipindahin ya kayak benda itu tetap ada tapi dia tuh nangkapnya itu tuh tiba-tiba dia hilang gitu nah jadi benda itu tetap ada tapi dia tuh nangkapnya itu tuh hilang gitu Terus ada juga aku yang lihat di TikTok kan ada penjelasan kalau bayi itu kenapa kalau ditinggalin mamanya selalu nangis karena dia tuh belum tahu waktu kayak berapa menit pun dia udah tahu kayak jadi kayak menurut dia tuh 5 menit tuh kayak terasa lama kayak hilang mamanya tuh bakal kayak merasa itu lah lamanya gitu nah betul selain itu kan ada karena keterikatan Iya sih. karena kayak gitu udah ada keterikatan dari juga kan
Kenapa seperti itu? Terus juga mereka mematikan lampu ketika anak tidur. Kalau di daerah kita tuh kayak aneh kan, kayak kasihan, terus takut diganggu hal-hal mistis atau apa gitu kan. Padahal itu suatu parenting di mana dengan kita melakukan hal tersebut, kita mengajarkan waktu pada anak. Jadi saat lampu dimatikan, itu jadwal tidur, betul, itu jadwal tidur. Jadi kayak waktunya malam atau waktunya tidur yang betul itu lebih ke jadwal tidur gitu. Kayak ada tambahan. Masih menangkap. Oke, belum nangkap ya. Masih menangkap. Oke, terus juga contoh konkretnya tuh Itu tahap 1 tadi ya. masih Kognitif. Nah, bayi itu contohnya ya tadi tuh ada contohnya yang kita bilang tertawa saat main, terus mainan muncul atau hilang. Nah ini yang kita bilang tadi yang kayak selebay kayak jangan iya bisa jadi kan aku udah tahu kalau misalnya selebay dia tuh ngerasa begitu tuh hilang ada ini mereka tuh tidak tahu kalau misalnya begitu tuh Iya lagi kan dia nggak tahu. iya terus ada juga kayak bayi mencari mainan yang disembunyikan di belakang. Ya itu biasa, sebenarnya itu biasa, cuman itulah namanya tadi tahap sensory motor. Terus juga biasanya di tahap ini mereka kan lagi katanya tuh golden egg tuh di umur ini kan? Ya di umur ini golden egg kalau tidak salah. Nah, saya pernah tanya orang kayak sensory ini sama anak sensory play. Yang kayak ngajarin mereka tuh harus tahu tentang tekstur. Iya kayak kemarin nengok di TikTok ada sekolah-sekolah yang kayak gitu. Liga khusus gitu kan. Nah mereka tuh diajarin itu tuh banyak manfaatnya tau. Iya, Kayak, iya. bisa jadi itu untuk tahap agar mereka tuh enggak apa sih namanya yang GTM gitu kan untuk mulut. Jadi mereka tuh enggak jijian dengan tekstur makanan. Sedangkan dari bayi itu mereka tuh diajarin untuk cuman nyusu kan, maksudnya ASI gitu, sudah menyusui. Nah saat tahapnya sudah umur 6 bulan itu kan udah disuruh makan kan. Nah itu makanya mereka tuh di umur segitu diajarin apa tadi sensory play gitu. Iya. Tekstur sesuatu. Terus kita juga sering kan nengok orang-orang kayak orang-orang kota gitu kan, anaknya tuh di umur bayi-bayi sudah diajarin berenang. Iya. Terus masih berapa bulan kan? iya, enggak berapa bulan, bahkan ada yang kayak memang betul beberapa enggak jauh. Justru bayi itu dalam kandungan kita tuh mereka tuh bukan berenang ya, emang dia tuh dari air kan di dalam itu bagus ya. Itu kan itu data yang kita Tuhan. Mereka tuh punya apa namanya refleksnya itu tinggi gitu. Begitu mereka masuk ke dalam air mereka tuh bisa renang gitu. Makanya terus juga banyak orang yang kayak apa sih bayi kecil-kecil dikasih buku ya kan? Iya lagi kayak tulus tuh gak sih? Nah bukunya enggak ada yang khusus untuk bayian, cuman bentuknya tuh kayak gambar, bukan gambar, itu masih kayak kulit dari Ini yang kayak nyambungin tali. nah itu belum ada nih buku yang untuk bayi gitu. Nah jadi mereka tuh cuma nengok kayak di suku-suku dengar. Mereka tuh dari cara belajar itu ya itu dari visual, auditori. Nah auditori itu bisa dari kandungan. Karena nanti dengar ya ibu hamil yang Ada hidden, ada iya itu proses belajar. dan ternyata hasilnya wow, kayak itu bintangnya cowok demi Itu proses belajar dia tuh udah tahu kayak misalnya kita dua-dua ini dua kayak pokoknya dia pintarnya pokoknya dari sini dideskripsikan aja tuh kayak serius umuran kayak itu tuh lah tahu gitu. Nah iya itu kan Itu tuh hasilnya tuh dia nggak tahu apa yang di dalam sama itu nggak tahu dan mesinnya tuh ya kayak itu kayak nyewa itu aja bunyi nyewa ada yang beli kayak mahalnya tuliskan masang itu dari usia berapa sekolah atau itu nyebut itu sekolah dan berbagai iya sekarang lucu lucu ya akhirnya kayak parenting di
Ternyata dia sejauh itu melihatnya. Dan masalahnya aku suka ada bayi, jadi kayak aku suka demi. Udah siapkan diri ya. Enggak ya, itu tuh karena aku suka band, terus implementasi pendidikan sampai tahun 2-nya kan lebih surat implementasi. Nah tadi, terus ada persuara tadi, terus belajar berbasis eksplorasi, yaitu kan sekarang tuh SD, bukan SD sih apa namanya kayak tempat pendidikan anak daycare siapa namanya, tempat pendidikan anak kecil-kecil. Daycare. Kira kebetulan karena Itu dia nggak bilang kan anak bayi. Oh, iya. Dan dia sih kan ada puput yang sering ini nak janji puput ya. tiba-tiba masuk kumpul. Ya pokoknya itu salah satu contoh dari implementasi tadi mereka tuh di sekolah. Jadi sekarang ke tahap pra-operasional. Brep. Tadi kita udah bahas tahap yang pertama itu tahap Sensori motoran. Nah sekarang kita ke operasional. Pra-operasional. Nah di mana ini umurnya itu mulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah tadi kan 0 sampai 2 tahun, di mana anak-anak itu masih kayak menggunakan badan mereka sebagai bahasa mereka. Nah kalau di tahap pra-operasional ini itu mereka sudah memulai menggunakan bahasa gitu, 1-2 kata gitu. Sama seperti yang tadi jelaskan tadi, dan mereka sudah mampu kayak gitu berpikir bahwa itu benda apa, sehingga mereka bisa menyebutnya juga. Tapi di sini tulisannya logikanya tuh belum matang. Jadi Iya, belum secara matang kayak gitu lah. Soalnya kan masih umur, namanya juga masih umur 2 sampai 7 tahun. Nah terus langsung saya bilang tadi pada tahap pra-operasional ini anak-anak itu kan mereka udah mampu berpikir dan menggunakan bahasanya. Nah tetapi sama seperti yang kita bilang tadi, mereka itu berpikir itu masih terbatas dan belum logis juga kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Bisa nanti kayak kita bilang kursi, dia bilang kursi. Jadi kan itu masih belum logis kan? Jadi kan belum, ya orang-orang tertentu yang memahami yaitu orang-orang yang terdekat. Nah, aku mau ngasih contoh. Kemarin kami sempat makan soto dengan di daerah Swigadi. Terus ketemu anak kecil kayaknya sekitar umur 2 atau 3 tahun kan. Tiba-tiba dia bilang, "Om, iya om, sambil gini." Kayak kami mikirnya dia tengah boy, ternyata dia ngomong, "Om, terlalu om, kami lagi nangkapnya tuh lucu dia." Nah itu salah satu contohnya. itu seperti yang kita masih mereka menggunakan bahasa keras mereka dan bahasa yang logis kayak gitu. Betul. Mereka masih kayak ya seperti yang tadi om kan cuma boleh Itu tuh kami tahu apa maknanya itu pas ada ibunya kayaknya yang langsung bilang itu artinya begitu ya kok om terlalu karena ibunya itu udah biasa dengan dia, jadi kayak itulah yang sudah ngerti ya udah tahu itu orang-orang tertentu yang seperti tadi bilang tadi kan orang-orang tertentu aja yang tahu gitu. Jadi mereka itu kayak gimana ya? Di sini dibilang anak itu sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Sama seperti yang kita bilang tadi, saat mereka berbicara itu, ia berpikir kita memahaminya. Gitu. Padahal kita kan nggak paham apa yang mereka omongkan. Omongan bahasa bayi dengan bahasa orang dewasa itu berbeda. Jadi mereka itu mengira kayak kalau saya ngomong seperti ini mereka pasti memahaminya. Jadi kita belum memahaminya. Nah terus kalau anak-anak itu, anak yang umur 2 sampai 7 tahun ini, itu mereka fokus pada satu aspek dari suatu objek itu. Contohnya itu, mereka berpikir kayak gini. Jika kita memindahkan air dari gelas pendek ke gelas tinggi, mereka itu menganggap
air itu bertambah. Bakal tinggi. Bertambah. Padahal gelas itu tinggi, walaupun gelas itu tinggi, isinya itu tetap sama dengan gelas pendek. Oh, sama seperti kayak beli es krim. Kayak ini bakal iri kalau misalnya tempatnya lebih besar. Jadi mereka itu belum bisa kayak mempertimbangkan itu besar ini kecil gitu. Jadi mereka menganggap Kalau besar berarti banyak. mereka menganggap kayak gitu, kalau besar berarti dia lebih banyak gitu. Dan juga mereka berpikir kalau ada tentang hal makanan ini sering terjadi mungkin ya. Misalnya satu potong kue, jika kita bagi dua itu mereka menganggap banyak. Oh iya, padahal sama. Iya, Padahal sama. harus itu dibelah-belah. Dan mereka Contohnya. dan mereka itu Yang masih neraka ini. Supir sih, kan udah itu lagi terus dan imajinasi anak-anak itu juga sangat banyak berada ya kan. Imajinasi anak itu, imajinasi fantasinya itu sangat kuat. Kayak mereka bisa mengira seolah-olah boneka itu ngomong. Oh iya. Nah, terus anak pada tahap praoperasional ini itu berfokus pada satu objek, satu aspek dari satu objek itu. Misalnya gini, kita bandingkan aja, ini contoh yang sering terjadi ya, gelas. Ini ada gelas pendek, tapi dia isinya sama dengan gelas panjang gitu. Jadi kalau kita tuang ke gelas panjang atau kita isi gelas panjang ini dengan gelas pendek, mereka mengira seolah-olah gelas panjang ini lebih banyak isinya. Padahal itu seperti kita ketahui isi dari kedua gelas ini sama gitu. Jadi mereka belum bisa menganggap barang yang lebih besar itu. Jadi mereka masih menganggap kayak gini. Intinya kalau lebih besar wadahnya lebih banyak isinya. kayak es krim gak sih? Kayak dimasin sama aku yang beda ukuran padahal sih sama saja. Ya, itu. Terus mereka juga misalnya dalam hal makanan, mereka itu gimana ya? Mengira walaupun jumlah itu kayak gini, misalnya satu kue itu kita belah bagi dua, jadi mereka menganggap itu lebih banyak kue itu. Padahal itu kan berasal dari satu kue gitu. Nah, terus juga kalau anak pada tahap praoperasional ini, itu imajinasinya sangat kuat. Mungkin kita juga pernah ya berpikiran seperti itu. Mulai dari yang pertama itu dalam mereka bermain peran, misalnya mereka bermain peran menjadi dokter. Iya, kayak gitu mainan yang sih kita mainin dulu udah sih. Iya, kita bermain dengan teman kita. Terus peranin mobil, ataupun dokter-dokteran. Jadi kayak orang itu seolah-olah imajinasinya itu kuat. Jadi mereka seolah-olah aku kan dokter. Jadi mereka seolah-olah mengobati orang. Lalu mereka juga bisa menganggap benda mati itu hidup, seperti contohnya boneka. Mereka sering mengajak ngobrol boneka itu, padahal seperti yang kita ketahui boneka itu pasti tidak bisa ngomong kan, tidak bisa bicara. Jadi mereka imajinasi anak pada tahap praoperasional ini sangat-sangat kuat gitu. Dan karakter cara berpikir itu juga masih intuitif atau berdasarkan apa yang mereka lihat kayak gitu. Belum sistematis juga, dan mereka juga mulai dipengaruhi oleh tampilan visual kayak gitu, seperti yang bilang tadi. Jadi menurut ya kita lihat, kalau menurut saya kalau operasional ini ya disitulah anak itu mulai berkembang. Cuman cara berpikir itu masih terbatas, dan mereka itu masih berkegantungan kepada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan kayak gitu. Dan apa yang mereka rasakan sehingga kita harus kayak memberikan pengalaman-pengalaman yang begitu menyenangkan kayak gitu. Coba kalau implementasi pembelajaran itu dimulai dari TK, terus juga ada kelas awal sekolah dasar. Makanya tuh kak, ketika kita menggunakan cerita, terus gambar, maupun lagu, ini di TK atau pembelajaran yang mudah mereka nangkap tuh biasanya lagu, karena itu menarik untuk mereka kan. Terus juga jangan terlalu menuntut penalaran abstrak, mereka tuh perlu mampu di situ. Terus juga pembelajaran itu dimulai dengan penjelasan sederhana dan berulang-ulang. Terus selanjutnya bisa dijelasin ulang-ulang. Nggak tahu operasional sampai situ. Tahap operasional konkret mungkin. Udah. Kayak Yang terakhir. Nah, sedikit tambahan nih kita operasional konkret tadi kan. Ini
sudah bisa berpikir logis gitu, tapi hanya dengan hal-hal yang nyata. Ciri-cirinya tuh seperti anak tuh belajar lebih baik dari belajar nyata, seperti yang kita jelaskan tadi kan, seperti menghitung menggunakan kelereng ataupun belajar pecahan dengan kue ataupun pizza, ya betul. Nah mereka tuh bisa melihat, memegang langsung objek yang sedang mempelajari, jadi itu mereka mudah nampaknya gitu. Terus yang kedua, anak SD itu tuh sudah mulai logis. Nah, tahu bahwa 10 pensil itu tetap 10. Nah, kalau kita tadi yang dibilang Ibrahim tadi kan dijelaskan kalau misalnya yang 4 pensil itu lebih banyak sih. Sedangkan anak ini udah logis ya kayak ya udah sama aja banyak banget. Yang penting kan isinya gitu kan. Nah, terus juga ada bahwa mengerti bahwa air tidak bertambah hanya dengan gelas yang tidak dijahit. Nah, dijelaskan Ibrahim tadi kan. Terus anak ini bisa mengelompokkan bentuk. Itu anak itu bisa mengelompokkan bentuk berdasarkan warna, ukuran. Terus juga menentukan teman mereka dari yang paling tinggi, paling pendek, terus mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar, terus terus juga ada anak sekolah dasar itu mulai memperhatikan lebih dari satu hal. Mereka tuh mengerti bahwa benda bisa besar tapi ringan. Nah, kalau kita kalau yang dijelaskan Ibrahim tadi kan, kalau dia melihat satu benda besar, bisa jadi tuh rata-rata berat kan? Iya, berat. Iya, mungkin bisa jadi mereka tuh nggak terlalu besar gitu. Nah, mereka tuh kalau di tahap ini tuh anak tuh udah tahu oh itu tuh balon, pasti ringan, dia sebesar apapun gitu. Nah, terus mereka tuh paham bahwa teman itu bisa salah pendapat, tapi teman tetap teman. Nah, berarti mereka tuh harus musuhan gitu. Nah, terus juga anak SD itu mulai memahami perasaan teman. Terus ada juga nih keterbatasannya, walaupun mereka tuh udah logis, SD tuh masih yang pertama tuh mereka sulit memahami konsep abstrak. Beda ketika kita kuliah kan, kita tuh biasanya nih contohnya aja tugas. Kalau kita dikasih tugas, biasanya dosen tuh hanya ngasih kayak arahan biasa kan, yang kayak tolong tuh buat ini. Terus kita berpikir logis lagi kayak ini nih nanti tugasnya ditulis tangan atau diapain gitu kan. Nah, kita tuh udah tahu. Sedangkan anak SD tuh harus betul-betul ada petunjuk kayak ini tuh ditulis di buku dengan ukuran ini, dengan pensil atau pena. Kalau enggak ada tuh bakal kebingungan gitu. Nah, terus juga ada mereka tuh hanya diberi simbol atau teori, terus butuh contoh konkret atau arahan dari guru seperti yang dijelaskan tadi. Contohnya tuh sulit memahami keadilan tanpa contoh nyata, atau memahami soal cerita tanpa ilustrasinya. Jadi kita mengilustrasikan itu dengan PowerPoint untuk video gitu kan, Ya, video. Terus juga implementasi tuh gurunya nih atau kita agar pembelajaran itu sesuai dengan anak SD itu. Yang pertama pastinya menggunakan alat peraga, betul, alat peraga kayak kemarin kita bikin media kan, media pembelajaran kayak kemarin aku bikin siklus air, jadi mereka tuh nampak kalau misalnya sekedar dijelaskan kalau siklus air itu ada yang namanya menguap, terus macam-macamnya gitu kan. Mereka tuh nggak tahu, cuma sekedar tahu namanya, Tahu tahapannya. dia tahu namanya, nggak tahu ya kayak oh ini, jadi emang gini gitu bentuknya gitu kan. Terus juga bisa menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Iya, aktivitas konkret dan Iya, itu kan itu udah kita belajar kan dari semua mata kuliah pasti nyuruhnya kita tuh mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terutama ya terutama sekarang kita di kurikulum Merdeka kan. Terus menggunakan diskusi dan kerja kelompok, kurangi ceramah, ngajak, udah itu aja. Ke tahap yang terakhir, formal, operasional formal. Operasional formal, Yang 11 atas. Jadi tahap yang terakhir ya, itu tahap operasional formal. Jadi umur 11 tahun ke atas. Nah, jadi pada tahap ini tuh adalah tahap perkembangan kognitif terakhir. Jadi tahap ini biasanya tadi kan dimulai dari umur 11 tahun. Jadi dari awal remaja hingga berlanjut hingga dewasa. Nah, jadi pada tahap ini murid ya kalau
anak itu mampu memahami konsep yang tidak dapat dilihat secara langsung. Seperti itu tadi keadilan, demokrasi, kebebasan dan juga tanggung jawab. Jadi mereka tidak lagi bergantung pada benda konkret untuk memahami suatu konsep. Nah, terus juga berpikir hipotesis. Dan di sini murid mampu membuat dugaan atau hipotesis tadi dan memikirkan berbagai kemungkinan. Contohnya, bagaimana jika kita tidak ada listrik? Gitu. Dia udah mampu berpikir kayak kalau di dunia ini tidak ada listrik, mungkin kayak satu dua itu berapa? Iya. Jadi dia jawab nanti website atau TV. Jadi nggak macam-macam. ya macam pikirannya lebih itu kan lebih logis gitu. Terus yang ketiga ada penalaran deduktif dan juga induktif. Ya kalau yang deduktif ini dari teori umum ke kasus. Ya, kalau yang induktif dari contoh kasus ke kesimpulan. Ya. Jadi mereka tuh mulai mampu menyusun argumen secara logis. Terus implementasinya dalam pembelajaran itu bisa pakai itu tadi diskusi, debat dan juga studi kasus. Terus memberikan soal yang berbasis analisis gitu kan, dan pemilihan masalahnya. Iya. Terus juga mendorong siswa membuat hipotesis tadi. Jadi kalau misalnya untuk soal coach kita nggak boleh menyalahkan, mungkin menyalahkan misalnya nggak satu soal itu soal cerita coach yang kayak disebutkan kayak kemarin. Nah, soalnya tuh bisa jadi ada kemungkinan dan jawaban lain. Jadi mungkin dia salah. Nah itu bedanya tahap ini dengan tahap yang lain gitu kan. Bisa jadi. Tadi kan tahap operasional formal itu dari
main kan, main ini aku bisa main sambil kelereng kan. Aku harus bisa kan. Kalau aku udah bisa gitu, jadi kayak mereka tuh tahu perbandingannya. Terus Dan mereka juga kayak mulai bekerja sama lah dengan orang lain. Iya, Memberikan pendapat mereka, menghargai pendapat orang lain. kolaborasi itu Kolaborasinya kuat. terus mereka tuh udah punya empati dan tanggung jawab itu udah mulai makan, ada perasaan teman, artinya teman tuh lagi marah, lagi nangis. Sering nggak sih dulu waktu SD kayak ada yang nangis di tiba-tiba ada yang nangis di kolong meja, nangis karena aku ya enak, cewek pernah gitu, sering dulu SD, kayak nangisnya kan kesembunyi kan, SD tuh monster drama waktu SD gitu, kayaknya sekarang masih pakai kayak gitu kan. Nah, otomatis tuh temen yang lain tuh peka kalau temannya tuh sedang sedih, sedang menangis, terus juga dalam kritikan gitu. Terus juga mau menolong tuh bisa jadi kayak ada yang terluka, jatuh, kayak orang tuh kayak nungguin buru-buru nengok terakhir nungguin, terus saya nanti ke UKS, terus juga mengerjakan tugas kelompok. Nah ini nih entah kenapa ya, dulu waktu SD tuh kayak eksekutif kalau tugas kelompok, kalau jadi bareng-bareng kayak ayolah ngerjain di rumahmu gitu kan, mereka tuh menjawabin tentang tugasnya gitu. Ini menjadi dasar dari pembentukan sikap sosial dan moral mereka. Terus ada perkembangan emosional siswa. Terus yang pertama ada pengenalan emosi. Anak tuh pastinya sudah mulai tahu kalau mereka sedang senang, sedih, marah, takut, kecewa. Nah itu tuh juga bisa mereka lihat dari teman-temannya gitu. Mereka tuh udah mulai peka tuh, tadi peka gitu kan. Terus juga mereka tuh udah bisa mengendalikan emosi. Misalnya dia tuh udah bisa menahan marahnya, terus tidak langsung nangis saat kecewa. Mereka tuh nahan gitu kan, kayak mengendalikan. Bisa jadi kayak melupakan orang, mungkin mereka tuh lagi marah atau sedih gitu kan. Terus menyelesaikan masalahnya dengan berbicara, bukan dengan hal-hal yang merugikan kayak apa namanya berantem, ribut ya. Terus mereka tuh harga diri dan percaya diri ya. Itu mulai bangga ketika berhasil, terus kecewa ketika mereka gagal, terus juga sensitif terhadap pujian dan kritik. Nah itu udah tahu kayak namanya mereka tuh dibilang apa sih kalau ini bodoh, misal ya maaf ya bodoh gitu kan, kayak mereka tuh pasti kayak sensitif gitu kan. Bisa jadi kecewa, menangis. Terus bedanya tuh di kelas rendah dan tinggi tuh yang menjelaskan di kelas rendah tuh yang dari kelas 1 sampai 3 tuh mereka tuh masih labil, terus mudah marah dan nangis, terus tangan bergantung pada guru, kayak apa-apa tuh ibu ngadu kan, ngadu kayak ibu. Bahkan anak SD itu kan ada yang kalau dulu mungkin mereka ya batasnya kalau pipis dari guru ya SD itu masih ada, biasanya di anak kelas rendah. Terus bermainnya tuh masih dominan. Terus kalau lebih tinggi lagi tuh emosi mereka tuh lebih stabil, yaitu yang kayak dijelasin tadi, itu udah bisa ngeredam emosinya sendiri, terus mulai bisa mengontrol dirinya sendiri, mampu memahami sudut pandang dari teman, juga lebih bertanggung jawab. Cuman ada beberapa ya seperti yang kita ketahui ya, karakteristik per orang itu beda-beda. Betul. Nah, tadi kan Intan bilang mereka sudah mampu mengontrol emosinya. Nah, tapi ada juga ada juga pasti yang tidak bisa gitu. Yang mereka membuat konflik kayak gitu lah. Misalnya itu persaingannya gitu. Misalnya kita persaingan dalam kelas atau mungkin dalam belajar, itu mereka sama sekali tidak bisa mengontrol emosinya. Itu kira-kira menurut kalian itu kesalahan dari perkembangan kognitifnya atau sosial dan emosinya, atau itu ada hal-hal faktor lain gitu nah yang mempengaruhi mereka tuh bisa jadi gitu? Bisa jadi ada faktor lain dari luar. Ya bisa jadi pengaruh lingkungan Pengaruh lingkungan bisa juga. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yang waktu pertama video pertama. Video pertama kita bahas itu mereka bisa jadi pengaruh dari luar, teman-temannya mungkin seperti itu. Ya, tidak tahu. Jadi mereka bawa
sampai orang-orang udah berani main sama dia, kayak ya udah sih nggak main sama dia, kayak dia marah, kayak dia emosian. Nah aneh, dia dikawanin dia aneh, kayak dikawanin dia udah sensitif sama orang, tapi tidak dikawanin dia juga marah, kayak kenapa kalian tidak berkawan sama aku? Nah jadi kayak seperti salah. Terus nah ini faktor yang mempengaruhinya, ya ini yang kita bahas, ini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosinya gitu. Yang pertamanya tuh pasti keluarga, karena keluarga tuh yang paling terdekat dengan dia kan, kayak dari kecil apa tuh dengan keluarga di rumah lah intinya. Pola asuh, terutama pola asuh, parenting dari kedua orang tua, dan juga perhatian orang tua. Bisa jadi yang kayak kita bilang tadi, mereka tuh kayak kurangnya perhatian, kayak kurangnya kasih sayang, itu bikin orang broken home. Mungkin kalian pernah nggak berpikir begini? Dulu waktu SD, mohon maaf ya, anak yang kehilangan kayak udah gak ada ayah atau ibu atau broken, biasanya tuh mereka tuh tergolong binatang. Iya nggak? Kalau kita normalisasi, oh udah dia gitu, dia kita mikirnya gitu kan, dulu mikirnya gitu, dia gitu, tapi dia udah ada ayahnya lagi, mungkin dia mau jadi orang gitu. Kebanyakan entah itu emang ada studinya tentang yang kayak mereka tuh tinggal seseorang jadi mencari perhatian ke orang lain, atau emang itu tuh udah sengaja saya tangkapnya gitu, bisa jadi kan. Terus yang kedua tuh pastinya dari sekolah, seperti bagaimana mereka di sekolah, teman-temannya, terus dari sikap gurunya, itu juga mempengaruhi dari perkembangan sosial dan emosinya. Terus teman sebayanya pastinya, karena mereka tuh apa-apa dengan teman-temannya gitu kan. Terus penerimaan sosial, bisa jadi karena mereka tuh dikecilkan, jadi ada problem itu dengan perkembangan sosialnya atau emosinya gitu kan. Terus juga lingkungan pastinya, ini seperti dari masyarakat sekitar pastinya. Terus peran guru nih, misalnya guru tuh harus ngapain aja. Yang pertama tuh pastinya menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik bagi siswa. Kayak misalnya kita tuh kalau misalnya kita mau siswa, ini sebenarnya bukan berlaku untuk siswa ya. Nanti kalau kita jadi seorang parentingnya juga harus gini. Kalau misalnya kita mau anak kita baik, kita contohin. Kita contohin. Kalau kita nggak mau anak kita tuh kasar, kita lembutin. Atau kalau kita nggak mau anak kita tuh perkataannya tuh kotor misalnya kan, nah kita tunjukin atau kita kasih ketegasan kalau tiba-tiba dia tuh berkata kotor. Tapi kalau misalnya dia emang kita nggak melakukan perkataan kotor, dan pastinya kayaknya anak-anak tuh udah bakal ikut kita tuh mau gitu. Iya, kebanyakan kan. Tapi kadang bilang kayak itu tuh di rumah nggak diajarin nggak sih, nggak bisa. Pasti kan orang-orang ngomong gitu. Nah itu jadi guru kan juga harus gitu, kita harus jadi teladan, terus pembimbing saat sedang konflik, jangan kita biarin aja. Kayak kalau misalnya kita nampak, ya kita pisahin, terus kita kasih solusi gimana baiknya. Kalau punya ada yang lagi berantem, kita damain, karena itu tuh bakal mempengaruhi banget sama ininya perkembangan sosial dan emosionalnya. Terus juga ada yaitu penguatan positif yang kayak dikasih wejangan apa gitu, kayak biar mereka tuh termotivasi untuk menjadikan diri mereka tuh lebih baik gitu kan. Terus yang selalu diajarin nih, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Sebagai guru tuh tanggung jawab banget ya. Ada. Terus tahap yang ketiga tuh ada tahap yang namanya moral dari siswa. Yang dijelaskan? Yuk deh. Kata-katanya aja kan moral. Jadi perilaku. Jadi mereka itu udah tahu kayak gitu mana yang salah, mana yang benar. Betul. Dan mereka juga tahu bagaimana tanggung jawab mereka kayak gitu. Itulah kalau moral. Jadi pada usia sekolah dasar, anak ini lebih mulai lebih sadar, lebih sadar bagaimana aturan itu seharusnya dilaksanakan, dan bagaimana aturan itu pentingnya di lingkungan
gitu. Misalnya misalnya kalau kita awal-awal masuk sekolah itu pasti kita takut telat ke sekolah. Bisa nanti masuk setengah 8, jam 7 itu kita sudah kayak ayolah ke antar aku, gitu. Jadi yang waktu kita pada kelas awal itu sikap perkembangan moral kita itu tadi kita sudah memahami kalau kita telat itu berarti kita salah. Ya betul. Dan kita sedang hukum gitu. Dan perilaku Konsekuensinya kan. Iya, konsekuensinya. Nah, dan juga pada tahapan moral ini, pada tahapan moral usia anak kelas awal ini, mereka tuh kayak gimana ya bilangnya? Kan mereka pastinya melakukan hal yang baik kan, karena mereka takut dapat hukuman. Jadi mereka kayak melakukan tanggung jawab mereka, kayak gitu. Dan jika kita kan sering kayak gini, misalnya kita memberi hadiah kepada orang yang melakukan tanggung jawabnya, itu tuh mereka pasti senang kali. Apalagi kalau kita aja yang udah kuliah, kalau kita dikasih hadiah karena sikap kita baik, itu pasti kita senang. Apalagi anak kelas awal, anak SD, Itu tuh memicu diri mereka tuh jadi lebih tanggung jawab lagi gitu. Jadi hal seperti ini itu mereka udah tahu kalau misalnya saya meneruskan hal-hal yang baik itu betul gitu. Kalau saya kalau saya melakukan hal yang salah, otomatis saya mendapatkan hukuman gitu. Jadi mereka sudah mengetahui mana yang benar itu, mana yang baik gitu. Cuman dalam konteks seperti itu. Lanjut guys. Nah, itu tuh sama seperti dulu waktu saya SMA, kami ada belajar sosiologi, itu tuh belajar peminatan tentang pemberian gift ataupun konsekuensi hukuman. Nah, itu tuh dilakukan untuk anak, memberikan fungsinya tuh yaitu untuk memotivasi mereka itu tuh menjadi lebih baik. Nah, tapi ada plus minusnya. Plus minusnya tuh kayak ketika kita memberikan hukuman, ketika kita memberi gift dulu, ketika kita memberi gift atau hadiah, mereka tuh cenderung melakukan itu tuh karena ngejar hadiahnya. Nanti ada satu saat kita tuh yang kayak gak bakal kasih hadiah, mereka tuh bakal kecewa dan bakal kayak apalah selaku lah nanti gimana gak juga dapat hadiahnya. Nah, kalaupun karena hukuman, mereka tuh bakal jadi lebih takut gitu. Nah, untuk misalnya kita kan takut salah sih, lebih ke takut salah. Contoh seperti mereka kita bertanya, terus pertanyaan apa gitu di kelas. Nah, daripada mereka dihukum, lebih baik mereka nggak jawab. Jadi mereka tuh nggak berani. Nah, itu jadinya karena takut salah, betul. Karena itu mereka takut salah. Terus selanjutnya ada Belajar dari konteks kelas. Belajar. Kalau belajar, berarti itu tentang gambaran mereka. Masih belum tuh konteks dari belajar profil belajar study itu tuh betul yang sini itu itu gambaran bagaimana cara study itu belajar. Contohnya tuh meliputi dari kemampuannya, karakteristik yang sudah kelas tadi, terus minat, kebutuhan belajarnya apa, terus sebenarnya itu tuh setiap sekolah dasar tuh berbeda-beda sehingga guru tuh perlu memahami profil belajar agar pembelajaran tuh lebih efektif dan kayak misalnya di suatu kita nggak bisa nyamain sekolah yang ada di kota ataupun di desa, bagaimana cara mengajarnya, memahami situasinya, tentunya sangat jauh berbeda. Perbedaannya itu nyata, mulai dari kebutuhan belajarnya, karakteristiknya itu pasti berbeda. Terus kemampuan dan karakter pembelajaran itu peserta didik murid berada pada tahap perkembangan yang berbeda, pertama kognitif, sosial, emosional, moral yang udah kita bahas tadi. Nah, berarti artinya pembelajaran itu tuh harus sesuai, dan saya bilang tadi harus sesuai dan dengan perkembangan anak harus menyesuaikan. Misalnya kebutuhannya di sini anak tuh cenderung mempunyai
cenderung lebih suka dengan pembelajaran yang basis main. Bisa jadi kita melakukan pembelajaran yang seru, bisa jadi dengan game ataupun dengan ice breaking. Tapi ice breaking tuh nggak bisa dijadikan pembelajaran, tapi dengan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan aja sih kalau kata aku. Terus yang kedua tuh adalah gaya dan cara belajar. Nah, peserta didik itu memiliki beragam. Ada yang bisa mereka tuh belajar menggunakan visual atau melihat gambar atau video. Tapi nggak semuanya, karena pasti ada yang kayak apa sih lihat video ini bosan, nggak nangkap di otaknya, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Terus mereka lebih asik melihat bukan pembelajarannya tapi kayak apa yang ada di dalam video, misalnya jadi bagus ininya, gambarnya, kayak bukan nangkap dari pembelajarannya. Terus auditori atau mendengarkan penjelasan. Nah ini kayaknya yang paling membosankan bagi siswa. Iya, apalagi dengan sekarang ini ya. Cuma sekedar ceramah, nggak bisa langsung bikin anak-anak paham. Jadi kayak ada, tapi nggak semuanya. Jadi kita kan menggabungkan dari gaya-gaya belajar itu. Iya, tiga-tiganya terus gambar, terus penjelasan, terus ini praktik langsung. Iya, langsung kinestetik namanya tuh. Kinestetik. Nah, contohnya kayak praktik kayaknya kayak kemarin kita kinestetik itu praktik pada pelajaran IPA Atau yang bagus kemarin Boleh. ya betul itu yang lebih mudah dari kertas ini potong-potong sama penggaris. Nah terus bergerak, makanya adanya pergerakan, mereka tuh lebih semangat gitu lah, yang kayak excited banget kalau misalnya mengikuti pembelajaran berbasis praktik ini contohnya. Terus guru tuh perlu menggunakan variasi metode dan media, jadi kayak tidak mentok, betul atau ya tidak mentok di satu, tapi juga bisa digabungin sama. Tapi ini kalau memungkinkan, karena untuk memulai pembelajaran praktik itu biasanya menggunakan satu SKS kalau DP namanya DP yang pelajaran ya kan, untuk sekedar praktik langsungnya aja. Belum lagi kalau video biasanya berdurasi berapa menit gitu kan, jadi dia waktunya udah cukup, jadi susah untuk menggabungkan semuanya. Tapi tergantung juga sih anak siswa peserta didiknya tuh kebutuhannya gimana cara belajarnya gitu. Terus minat dan motivasi belajarnya, terus minat peserta didik itu dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari. Makanya kita tuh kalau ya yang seperti yang selalu kita jelaskan bahwa harus menyambungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa kan, mengaitkannya. Juga meningkat jika pembelajaran yang menyenangkan. Kita pun kalau misalnya pembelajaran yang membosankan, pasti kita bosan, ngantuk ya kan, ngantuk kalau sekedar kayak ngobrol atau apa gitu kan, ya cuma sekedar penjelasan ya, penjelasan ngobrol ya. Terus juga sangat responsif terhadap ujian dan penghargaan. Nah jadi kayak misalnya kita kemarin belajar sama Bapak Erwin, yang anak tuh yang dihargai itu proses belajarnya, bukan hasil belajarnya, proses. Ya, jadi mereka tuh lebih menghargai bagaimana mereka berproses, bukan hasilnya. Jadi kayak ya udahlah nilainya nggak apa-apa, yang penting aku udah ngerjain sebaik mungkin dan cara aku tuh udah benar menuruti ikut tutorial atau langkah yang ada gitu kan. Itu terus terus juga kayak punya dia tuh berperilaku baik gitu kan, kita hargai dengan menyebut wah kamu baik banget, kayak ini kamu kenapa sih baik banget. Jadi itu tuh motivasi mereka tuh selalu melakukan hal tersebut agar mendapatkan pujian tersebut. Apa? kok tuh berapa pujian? Ya boleh sih salah. Terus apa menurut kalian? Kita harus menumbuhkan itulah, menumbuhkan rasa Bukan pujian sih, betul, kayak itu tuh lebih ke tanggung jawab, kayak mereka tuh harus tahu kalau itu tuh mereka tuh harus memang berperilaku baik gitu kan, bukan karena pujian, tapi karena emang itu tuh suatu keharusan, ya kan. Terus
Kalian mau jelasin? Lanjut. Nah, konteks kelas peserta didik. Nah, kondisi lingkungan tempat peserta didik belajar itu sangat mempengaruhi proses belajar seperti yang saya bilang tadi. Kita tuh nggak boleh menyamakan peserta didik yang sekolah di kota dan di desa. Iya. Pastinya sangat beda Beda. fasilitasnya, entah itu karakteristiknya, perilakunya, betul. Terus lingkungan fisik meliputi itu tuh tata letak tempat duduk. Kalau dulu saya pernah beberapa kali tata letak duduknya tuh yang kayak biasa yang bersusun meja. Nah itu tuh juga mengaruhi. Kalau itu tuh ada plus minusnya, lebih meja minusnya sih kalau nggak salah. Nah kenapa? Karena itu tuh yang belakang pasti nggak bakal memperhatikan yang depan. Tapi ada tata cara peletakan tempat duduk yang unik, bukan unik tapi kayak ya bentuk U kan, kayak melingkari, nanti gurunya bakal menjadi objek utama, menjelaskan di tengah tuh bakal jadi perhatian penuh gitu kan itu siswanya. Terus juga ada yang pengelompokan meja-meja. Nah itu tuh sebenarnya bagus untuk kolaborasi, tapi juga bisa menimbulkan kesenjangan atau perbedaan. Terus juga itu tuh biasanya anak tuh bakal kayak ribut di satu sisi yang kelompok ini, ada yang memahami, jadi kayak itu juga ada plus-plus gitu. Terus juga pencahayaan dan kebersihan sih lebih dahulu, karena SD itu kita nggak selalu tentang pencahayaan kan, karena pasti terang, rata-rata tuh SD itu terang karena jendelanya tuh banyak, jarang ada yang SD yang tertutup gitu kan. Nah kebersihan itu tuh yang sangat mengaruhi, kayak kalau kita melihat kotor, kita bakal kayak enggak semangat, enggak nyaman, risih, betul, kayak nyaman, risih, dan pokoknya bakal mengganggu proses pembelajaran. Kayak kemarin kita tentang penataan kelas kan. Nah di situ juga ada kayak penataan meja, yang kita sebenarnya penataan mejanya, terus juga kebersihan, kayak gimana mereka tuh mengorganisir apa sih namanya. Jadi sesuatu dikasih sertifikat, tanggung jawab mereka masing-masing di setiap harinya kebersihan, karena itu tanggung jawab kelas, berarti tanggung jawab bersama. Ya betul. Terus media dan alat peraga. Nah, media dan alat peraga itu berupa kayak PPT, berupa pembelajaran, media itu berupa konkret, seperti di tempat itu kan banyak tuh medianya, kayak misalnya mereka belajar program tubuh, terus juga misalnya MTK tuh ada bentuk-bentuk rumpus, balon, terus bangun ruangnya, betul. Terus juga kayak emang didesain untuk praktik gitu kan. Jadi banyak banget media dan alat peraga untuk pembelajaran. Itu tuh sangat mendukung pembelajaran kita kan. Terus lingkungan yang nyaman itu membuat kita lebih fokus dan aman secara emosional. Terus lingkungan sosial kelas itu meliputi hubungan guru dan peserta didik tentunya, dan murid maksudnya, terus interaksi antar temannya, karena kayak temannya, terus juga ikut kelas seperti aman, inklusif, bisa menghargai. Itu tuh bisa dicapai atau bisa terjadi apabila seperti yang saya jelaskan tadi, kayak aman tuh harus seperti itulah. Iklim kelas positif itu membantu perkembangan sosial dan emosional. Terus latar belakang peserta didik. Peserta didik berasal dari keluarga, budaya ada, ya betul, kayak kesehariannya itu beda-beda gitu kan. Bahkan tempat tinggalnya pun mengaruhi kan. Jadi jauh gitu kan. Kondisi ekonomi, nah ini yang paling sering tuh kondisi ekonominya gitu kan. Kayak itu pengaruhnya, kayak mereka tuh biasanya leader gitu dengan diri sendiri. Kalau misalnya udah bahas kondisi ekonomi, terus sosial beragam, jadi kayak perbedaan ras, suku, budaya gitu kan. Terus juga ada kemampuan akademiknya tidak sama, seperti kayak kita sebagai guru tuh nggak boleh beda-bedakan mana ada yang pintar, mana ada yang kurang pintar, di bawahnya lagi gitu kan. Nah artinya itu, jadi kita tuh harus tadi kan yang saya bilang cara-cara
dikondisikan dengan kebutuhan dan siswa tadi. Misalnya kita mengajar siswa yang pintar tuh rata-rata mereka tuh paham dengan semua cara yang kita gunakan, kayak entah itu ceramah, entah itu yang ya praktik langsung. Nah, yang susah tuh biasanya yang itu yang kurang pintar. Mohon maaf ya, kurang pintar gitu ya. Terus nah, jadi perlu menerapkan pembelajaran yang lebih terus juga ada namanya profil belajar dan konteks kelas. Nah, profil belajar peserta didik itu tidak bisa dipisahkan dari konteks kelas. Karena apa? Karena anak akan belajar optimal apabila mereka itu merasa aman dan diterima. Terus juga metode belajarnya itu sesuai kebutuhannya gitu. Terus lingkungan kelas itu mendukung partisipasi aktif. Contohnya itu kayak yang seperti saya bilang, penataan kelas tadi, partisipasi aktif itu bisa digunakan, bisa dicapai dengan seperti penataan kursi. Itu bisa jadi karena ketika penataan kursi yang Liara bilang itu siswanya itu bakal nampak langsung kayak wajah-wajahnya gitu, nggak ada yang kayak ini di belakang ini di belakang ini sejajar. Jadi mereka tahu-tahu kayak dia yang ngantuk-ngantuk akan nampak. iya itu tuh kebersihannya juga gitu. Terus mereka tuh bakal jadi partisipasi aktif gitu, kayak melihat temannya lebih aktif atau bisa menjawab guru tuh, mereka tuh punya motivasi untuk melakukan hal yang sama. Terus pendekatan itu sejalan dengan Vygotsky yang menekankan bahwa pembelajaran anak tidak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Nah, kali ini ada implementasi dari USP. Apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi profil belajar peserta didik. Nah, terus maksudnya tuh kayak sebelum kemarin kan materi apa yang kita disuruh tanya jawab, apa ya? Yang nanya kenapa kita perlu mengetahui latar belakang siswa atau pembelajaran. Asesmen, ya itu perlu karena kita jadi tahu bagaimana cara kita ke depannya. Bukan deh, Nah, iya itu pertanyaannya kan, saya ingat itu kenapa perlu? Karena yaitu karena kita harus mengetahui bagaimana kondisinya, jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana cara mengajarnya. Terus yang bisa kira-kira bisa membantu siswa itu gitu kan. Terus juga ada menyesuaikan metode, media dan penilaian pastinya kan. Jadi kayak yang saya bilang tadi, mereka itu bisa menyesuaikan kayak bagaimana metode yang seharusnya, bagaimana nanti media yang dipakai itu yang bakal sangat ampuh gitu untuk pembelajaran siswanya. Terus juga bagaimana cara penilaiannya gitu. Terus juga menciptakan iklim kelas yang positif dan bagus. Pastinya ya sebagai guru itu kita harus menciptakan kelas yang positif, gak toksik. Kayaknya anak SD nggak kenal yang namanya toksik ya. Tapi banyak tuh guru SD yang toksik. Contohnya nih, kita bakal sedikit personal. Guru SD biasanya tuh guru SD itu kan juga manusia. Mereka tuh juga punya yang namanya hubungan gimana ya? Hubungan dengan sama guru gitu kan. Enggak semuanya baik. Maksudnya enggak semuanya baik, enggak semuanya tuh mereka tuh akur. Nah, biasanya guru SD kalau misalnya mereka lagi bermusuhan, mungkin enggak semua SD ya. Mereka akan menghasut siswanya. Kalian pernah? Kayak ibu ini nih, misalnya dia tuh bermasalah dengan satu guru. Ini sebagai wali kelas kan. Dia tuh bakal menghasut bilang kayak ibu ini enggak sesuai aturan. Enggak. Pokoknya menjelek-jelekkan dan merasa dia tuh yang bagus. Nah itu tuh nggak baik, itu tuh nggak positif untuk anak. Jadi sebagai guru kita tuh harus sadar posisi kita. Kita tuh guru, kita nggak seharusnya mencampuri hubungan sosial dengan pengajaran kita di sekolah dasar itu kan. Bukan ya masalah pribadi itu nggak sering untuk anak. Itu tuh sering dulu tuh sering mungkin beberapa kasus gitu ya. Ya kalian dengar cerita itu tidak? Atau kalian pernah mengalami langsung? Atau SMA gitu ya, gurunya. Tapi nggak
enggak mungkin bukannya nggak ada ya, pasti ada. Pasti Nggak ada. ada, bukan pasti ada, tapi ada lah pokoknya. Sampai kadang ribut, nah ada tuh gitu kami nih, bukan SD saya tapi ada tuh satu SD kan di situ khususnya. Mungkin karena karena lingkungan saya itu rata-rata kayak orang sekolahan semua, kayak masih guru, jadi tahu lah desas-desus gitu kan. Kayak sampai musuh-musuhannya tuh, sampai recok, sampai ngadu-ngadu polisi, sampai yang betul bertarung itu tuh melebihi anak SD. Itu tuh kekanak-kanakan. Mereka tuh nggak paham kalau posisinya mereka tuh adalah seorang pendidik, bukan lagi yang dididik gitu kan. Nah, sampai seperti itu. Dan juga banyak itu tuh nggak positif pastinya untuk lingkungan peserta didik gitu kan. Dan langsung kesimpulannya tuh profil belajar dan konteks perilaku peserta didik itu menjadi dasar penting dalam merancang pembelajaran sekolah dasar. Dengan memahami keduanya, guru dapat menciptakan pembelajaran yang adil, bermakna, dan berpihak pada peserta didik dan lingkungan yang positif. Kalau itu kan dari profil belajar dan konteks kelas. Nah, dari kami ya, ini dari semuanya dari awal itu yang mana keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar itu tidak hanya tergantung pada materi. Itu bisa jadi pada pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan anak dan bagaimana kondisi kelasnya gitu. Nah, dan dengan kita memahami seluruh aspek yang barusan kita bahas, mulai dari itu kognitif, sosial, emosional, moral, profil belajar, konteks kelas, itu kita guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi kita belajar dari situ, jadi kita bisa menciptakan kelas yang menyenangkan dan bermakna dan mendukung perkembangan